Menurut cerita, makam tersebut sudah ada sebelum waduk itu dibangun. Saat pembangunan proyek Waduk Kalimati, salah satu pekerja proyek saat menggali menggunakan alat berat di sekitar makam tersebut tidak bisa. Warga setempat sudah memberi peringatan kepada pekerja proyek tersebut, tapi tidak menghiraukan. Bahkan sudah diperingatkan sampai 5 kalinya alat berat atau ekskavator tersebut rusak parah. Letak lokasinya yang bikin saya takjub dan ingin berkunjung ke makam tersebut. Itu lokasinya berada di sebuah sungai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di Kabupaten Sidoarjo ya tepatnya. Dan kali ini saya akan berkunjung di salah satu tempat ya, dan makam ini teman-teman. Tapi lokasinya berada di sungai. Nah, yang bikin saya heran teman-teman, jadi siapa sangka di area sekitar sini itu terdapat sebuah makam kuno ya, makam keramat orang sakti ya, yang lokasinya tepat berada di tengah-tengah sungai. Sungai Kalimati atau Long Storage yang berada di perbatasan antara Sidoarjo dan Mojokerto, tepatnya di Desa Kuatu, Kecamatan Mojoanyer, Kabupaten Mojokerto, ternyata memiliki kisah menarik di baliknya. Pasalnya, sungai ini dulunya merupakan sungai utama atau aliran Sungai Brantas. Namun di era Belanda, sungai ini digeser karena tidak sesuai dengan keinginan Belanda yang menganggap aliran sungai yang lama terlalu memutar jauh. Konon katanya Sungai Brantas dipindah pada tahun 1830-an. Berpindahnya pada zaman Belanda yang menganggap sungai ini memutar sehingga diluruskan seperti yang ada pada saat ini, mulai dari Desa Kuatu sampai ujungnya di Desa Krembung. Pindahnya jalur Sungai Brantas menjadi pertimbangan Belanda pada waktu itu tentang sektor pengairan di sekitar Sungai Brantas, sehingga tidak heran jika era Belanda sering membangun beberapa dam atau bendungan pengatur air dari hulu sampai hilir Sungai Brantas. Siapa sangka di area Waduk Kalimati tersebut saya menjumpai ada sebuah makam keramat yang lokasinya tepat berada di tengah-tengah waduk. Menurut cerita, makam tersebut sudah ada sebelum waduk itu dibangun. Saat pembangunan proyek Waduk Kalimati, salah satu pekerja proyek saat menggali menggunakan alat berat di sekitar makam tersebut tidak bisa. Warga setempat sudah memberi peringatan kepada pekerja proyek tersebut, tapi tidak menghiraukan. Bahkan sudah diperingatkan sampai 5 kali, tapi tetap ngeyel dan akhirnya alat berat atau ekskavator tersebut rusak parah. Makam tersebut ialah makam Mbah Sambang. Beliau adalah pembapah alas desa Prambon, tapi ada juga cerita versi lain bahwa yang dimakamkan itu ialah orang yang hanyut di sungai tersebut, akhirnya dimakamkan di lokasi Waduk Kalimati. Makanya makam tersebut dinamakan makam Mbah Sambang yang berarti mengambang. Tempat saya ini kan ada sebuah cungkup ya teman-teman, terus dikasih tembok dari batu bata biasa ya, dan letak lokasinya yang bikin saya takjub dan gumon dan ingin berkunjung ke makam tersebut. Itu lokasinya berada di itu teman-teman, di sebuah sungai ini ya, dan sungainya sangat ombo sekali, lebar sekali ya. Dan di sekitar area makam ini itu banyak sekali orang-orang mancing ya, jadi suasananya juga cukup sejuk sekali teman-teman. Nah, ini tepat berada di Desa Prambon ya, di Waduk Kalimati tepatnya. Jadi siapa sangka di tengah-tengah area sungai ini ya tepatnya, itu ada sebuah makam teman-teman. Nah, coba kita akan mendekat untuk melihat secara langsung keberadaan makam ini teman-teman ya. Jadi ada satu makam kuno ya yang ukurannya cukup besar sekali teman-teman ya.
Yang anehnya ini tepat berada di sungai teman-teman. Nah, jadi makam ini tuh seperti mengapung ya di atas sungai. Nah, jadi ini tulisannya itu ya, makam keramat Mbah Sambang Syekh Hasan, teman-teman. Ini ada makam keramat Syekh Hasan ya. Nggak tahu ini beliau sosok siapa ya dulunya, atau kamu membawa alas desa Prambon sini atau gimana ya. Yang sangat unik sekali teman-teman, itu berada di sungai, tengah-tengah sungai tepatnya. Itu coba kita akan lihat dari sisi bawah. Nah, ini kan sungai teman-teman, depan saya ini sebuah sungai, terus ini itu makamnya. Jadi saya itu berada di dalam makam, tepat berada di tengah-tengah sungai ini teman-teman. Nah, banyak orang-orang mancing ya di sini. Nah, orang-orang mancing ya. Terus di makam, nggak tahu ini makam kuno wali Allah ya, makam siapa. Kita akan lihat batu nisannya teman-teman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi batu nisannya ini juga sepertinya kuno teman-teman. Terus ada dupanya di sini. Dan ini cerita pernah ada pengerukan atau penggalian pelebaran sungai ini. Terus tiba-tiba di sisi sebelah sini itu tidak bisa dikeruk teman-teman. Ternyata ada sebuah makam keramatnya teman-teman ya di sini. Dan sana cukup sejuk sekali teman-teman. Di bawah naungan cukup esbes ya. Terus di sini keramik ya juga. Nah, jadi kita juga mohon maaf apabila kita minim literasi ya. Soalnya saya saat berkunjung di tempat ini tuh kan secara tiba-tiba dari keinginan hati saya, kepingin berziarah di makam beliau ini ya. Jadi namanya ini adalah Syekh Muhammad Hasan. Jadi mungkin ya makam ini tuh masih keturunan wali Allah ya. Istilahnya ini makam-makam keramat wali Allah yang masih ada dan dikeramatkan oleh warga desa Prambon ini teman-teman. Jadi saya ini berada di Kabupaten Sidoarjo tepatnya. Jadi banyak orang mancing di sekitar area makam ini teman-teman. Nah. Kita akan lihatkan lagi pemandangan di luar dari makam ini teman-teman. Jadi kita tuh seperti berada di tengah-tengah sungai teman-teman. Itu kan jalan raya ya. Di sisi sebelah kanan saya ini jalan raya, terus di depan saya ini tepat tengah-tengah sungai teman-teman ya. Coba kita akan bergeser ke sini teman-teman untuk melihat pemandangan sekitar area luar sini teman-teman. Ini banyak orang mancing ya, dan tidak bisa diganggu. Saya sempat tadi itu bertanya-tanya salah satu orang yang mancing di sini, saya tidak tahu. Seperti ini ya pemandangan sekitar area lokasi makam dari Mbah Sambang. Di pinggir-pinggir jalan raya itu banyak sekali penjual ya. Di sini tuh tepat berada di tengah-tengah dari sungai Waduk Kalimati ini teman-teman.
Ini banyak orang-orang mancing di sekitar sini. Ini makam beliau ya, yang cukup unik sekali ya. Soalnya jarang ya ada yang sosok, kalau orang nggak sakti, orang bukan orang sakti tidak bisa dimakamkan di sini. Jadi ini adalah orang sakti, mandraguna, wali Allah ya, yang dimakamkan di tengah-tengah sungai. Jadi ini makamnya di makam seperti terbang. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi saya sempat gumon, makanya saya ingin berkunjung langsung ke makam beliau ini teman-teman. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.